Oh. Ini kan atuh. Kasih isi ya. Minyak itu. Oke, halo semuanya. Balik lagi bersama Garut Motovlog. Nah, kali ini gue mau bercerita tentang sejarah bagaimana gue dapetin motor ini. Yang ini motor gue dapet cuma-cuma. Tapi kayaknya sih nggak dikasih juga, cuman dikasih pinjam, tapi dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, singkat cerita, kemarin tuh gue coba main ke Sanggar yang sekarang mungkin jadi tempat basecamp atau tempat gue bikin video. Kan lebih di sana, gue lihat nih ada motor ini. Nah terus gue follow up lah ke yang punya, namanya Kang Dado. Kalau orang-orang anak kesenian pasti udah tahu dan familiar dengan nama itu, terutama untuk di Garut ya. Gue kontak, ternyata responnya baik banget. Jadi ambil aja motornya katanya, suruh di reparasi lah, pakai aja katanya. Soalnya ini motor juga udah beberapa tahun gak dipakai sama dia, terus terbengkalai gitu aja. Nah kondisinya waktu gue ambil ini handle remnya udah nggak ada, udah patah. Terus juga kondisi ban dua-duanya udah kempes banget. Terus mesin juga total mati. Singkat cerita, gue bawalah ini motor dengan cara didorong di step. Dulu tuh kalau nggak salah gue sama si Soleh yang pegang kamera sekarang. Terus ada si Ilham sama pacarnya. Terus ada lagi satu lagi si Farhan, itu yang pakai Vespa Strada yang warna biru kemarin yang gua review. Nah, karena si yang tahu lokasi untuk servisnya itu si Farhan, jadi gue bawa tuh ini motor dari Sanggar itu. Pertama-tama itu ke ke tempat isi angin karena emang benar-benar kempes banget dua-duanya, depan belakang. Dalam pemikiran gue itu kalau di step kayaknya lebih cepat ya. Ternyata karena bannya dua-duanya kempes, waktu di step itu jadi mencong-mencong gitu tuh bannya. Di step juga gak enak tau. Ini kan atuh. Kasih isi ya. Minyak itu. Nah, kan udah play pisan tuh. Lanjut gitu. Terus kita orangnya muka itu sugan mukaan Itu jadi gak bisa lah di step. Akhirnya gue dorong berdua sama si Soleh. Satu kali bergantian lah, intinya kayak gitu. Lihatlah dan buka mata hatimu. Sampailah di tempat itu, di tempat pengisian angin, dan untungnya gue bawa si Farhan. Jadi waktu mau isi angin yang depan itu gue cukup amat bingung karena lubang pentilnya nggak ada dan ternyata tertutupi oleh tutup pelek ini. Akhirnya si Farhan bukain lah, ini harus dibuka katanya. Kebayangkan betapa katronya gue itu waktu datang ke tempat pengisian angin dan bingung, gimana pentilnya gitu. Oh aduh, aku bawa muka nak. Dipuir kan ya. Nah, kok mudah banget ya. Oh. Berat tahunnya generasi ya. 10 tahun lebih mimiti parin nama. Oke. Saya dibukalah sama si Farhan. Ini terus sama yang belakang. Udah angin terisi, otomatis kan motor jadi agak ringan nih untuk dibawa. Nah akhirnya gue di step lah sama si Soleh ke tempat servisnya sekitar 2 atau 3 kilometeran lah. Menikmati perjalanan naik Vespa di step.
akhirnya nyampe. Nah terus di situ ternyata pas dibongkar itu yang menariknya, kalau misalkan motor biasa itu kan kalau lama gak dipakai pasti banyak banget yang harus diganti. Nah pas di motor ini pas dibongkar itu ternyata yang diganti cuma packing mesin, terus evaporator kayak paku-paku kecil gitu, terus juga busi kalau nggak salah, sama busi. Dan akhirnya motor ini bisa nyala gitu, dan nyalanya tuh ala kadarnya doang. Tapi karena gua gak puas kalau misalkan motor ini cuman bisa nyala doang tapi belum bisa bikin nyaman, akhirnya lahar yang di mesin sebelah kiri katanya diganti juga. Akhirnya ada beberapa perombakan lah di mesin supaya motor ini enak untuk dipakai gitu dan gak terlalu capek. Cuman karena gue lebih fokus kepada supaya motor ini bisa dipakai dengan nyaman, gue melupakan aspek-aspek yang lainnya seperti lampu. Ini lampu belum bisa menyala dan masih ada banyak karat. Terus juga untuk bagian pengereman ini masih ngunci, jadi rem depannya masih belum bisa berfungsi dengan baik. Dan selebihnya sih oke. Nah dan untuk kalian yang baru banget pakai Vespa kayak gua, itu banyak sekali adaptasi yang harus dilakukan, terutama di bagian persenelang. Karena persenelangnya di tangan itu kadang gue juga kaku ya untuk oper-oper gigi kayak gitu. Terus karena rem depannya kebanyakan motor klasik itu gak ada rem depan, jadi kontrol pengereman semua ada di belakang dan fokus hanya pada pengereman belakang dan engine brake, sehingga menyulitkan untuk dipakai pada saat macet-macetan. Terus juga saat ada di pudunan atau di turunan, itu benar-benar harus adaptasi banget. Karena kan biasanya engine brake terus pakai rem depan lah dikit-dikit, ini nggak bisa banget pakai rem depan, jadi harus pakai rem belakang. Dan yang lebih menyusahkannya lagi, jadi itu si karbunya mungkin agak belum normal ya, jadi nggak ada lamsamnya. Jadi kalau misalkan kita agak pakai gas itu mesinnya mati, nah gitu. Tapi selebihnya sih oke banget. Nah mungkin dan untuk ke depannya gue bakalan banyak sekali bikin konten dengan Vespa ini, karena ini Vespa pertama yang gue biasa pakai lama banget. Terus juga ini adalah Vespa bukan pemberian lah, Vespa yang dimandatkan kepada gue oleh sang guru untuk dijaga dan diurus gitu. Jadi benar-benar Vespa ini bakalan jadi memori banget sih buat gue. Nah oke, segitu aja dulu untuk videonya dan sedikit cerita mengenai gue bisa dapat Vespa ini, dan dari Vespa ini benar-benar mati total sampai bisa dipakai harian. Segitu aja. Jika kalian suka dan punya cerita unik mengenai Vespa, atau pertama kali kalian pakai Vespa kesannya seperti apa, silakan kalian tulis di kolom komentar biar gue bisa baca dan gue bisa tahu pengalaman-pengalaman kalian pada saat memakai Vespa. Karena Vespa itu gimana ya, terutama Vespa klasik, gimana ya, beda aja gitu experience-nya. Jadi kayak bahagia terus itu kalau misalkan pakai Vespa klasik itu. Oke, segitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Dan jika kalian baru mampir di channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe. Hati-hati di jalan, jaga keselamatan, dan salam motovlogger.